Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Emilia Bia. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pada video kali ini saya akan membahas 6 pokok materi dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Yang pertama, model pembelajaran sesuai tuntutan masyarakat. 1. Pengertian model pembelajaran. Istilah model pembelajaran dekat dengan pengertian strategi pembelajaran dan dibedakan dari istilah strategi, pendekatan dan metode pembelajaran. Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada suatu strategi, metode, dan teknik. Sedangkan istilah strategi awal mulanya dikenal dalam dunia militer, terutama terkait dengan perang atau dunia olahraga. Namun demikian, makna tersebut meluas, tidak hanya ada pada dunia militer atau olahraga saja, akan tetapi bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru diharapkan mampu memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan, di mana dalam pemilihan model pembelajaran meliputi pendekatan suatu model pembelajaran yang luas dan menyeluruh. Yang ketiga, macam-macam model pembelajaran. Beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan diantaranya yang pertama, model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, transformasi dan keterampilan secara langsung. Yang kedua, pembelajaran berorientasi pada tujuan tertentu. Yang ketiga, materi pembelajaran yang telah terstruktur. Yang keempat, lingkungan belajar yang telah terstruktur. Yang kelima, distruktur oleh guru. Guru berperan sebagai penyampaian informasi, dan dalam hal ini guru seyogianya menggunakan berbagai media yang sesuai, misalnya film, tape recorder, gambar, peragaan, dan sebagainya. Yang kedua, model pembelajaran model pembelajaran Mission Mathematics Project atau MMP. Dalam suatu proses pembelajaran terdapat berbagai komponen pembelajaran yang harus dikembangkan dalam upaya mendukung tercapainya tujuan pembelajaran dan keberhasilan siswa dalam tujuan pembelajaran dan keberhasilan siswa dalam belajar. Komponen-komponen tersebut diantaranya guru, siswa, model pembelajaran, metode pembelajaran, serta sumber dan media pembelajaran. Sebagai salah satu komponen pembelajaran, pemilihan model pembelajaran akan sangat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, model pembelajaran problem posing. Dalam pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru sangat beragam. Model pembelajaran adalah suatu pola atau langkah-langkah pembelajaran tertentu yang diterapkan agar tujuan dan kompetensi dari hasil belajar yang diharapkan akan cepat dan dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, hubungan sekolah, keluarga, dan peserta didik. A. Pengertian, tujuan, dan fungsi. Yang pertama, pengertian sekolah. Sekolah ialah suatu lembaga pendidikan yang dirancang secara khusus untuk mendidik siswa atau murid dalam pengawasan para pengajar atau guru. Fungsi dan tujuan sekolah adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokratif serta bertanggung jawab. Yang kedua, pengertian keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Tujuan keluarga. Yang pertama, menciptakan peranan sosial bagi anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, dan anak. Contohnya, ayah sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab memberi nafkah kepada anggota keluarga. Ibu sebagai pengatur, pengurus, dan pendidik anak. Anak harus membantu kedua orang tuanya dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, memelihara suatu kebudayaan bersama yang
diperoleh dari kebudayaan umum. Yang ketiga, membentuk pribadi manusia, contohnya keteladanan, disiplin, konsisten, kebiasaan diri, dan lain-lain. Yang berikut fungsi dari keluarga. Yang pertama, fungsi agama keluarga menjadi tempat di mana nilai agama diberikan, diajarkan, dan dipraktikkan. Yang kedua, fungsi kasih sayang. Sejak bayi dilahirkan, sejak itu pula ia mengenal kasih sayang. Yang ketiga, pengertian anak didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Tujuan peserta didik adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan jasmani rohani, membentuk budi pekerti leluhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. B. Hubungan. Pertama, hubungan keluarga dengan sekolah. Sekolah hanyalah pembantu kelanjutan pendidikan dalam keluarga, sebab pendidikan yang pertama dan utama diperoleh anak adalah dalam keluarga. Sikap anak terhadap sekolah terutama akan dipengaruhi oleh sikap orang tuanya. Begitu juga sangat diperlukan kepercayaan orang tua terhadap sekolah atau pendidikan. Yang kedua, hubungan keluarga dengan peserta didik. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang mengantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, hubungan sekolah dan peserta didik. Hubungan sekolah dengan peserta didik sangat begitu erat karena seorang anak butuh dibina dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuannya dalam dunia pendidikan, yaitu sekolah. Sehingga hubungan antara peserta didik dan sekolah sangat begitu erat dan penting. Yang mana pula sekolah membutuhkan peserta didik dan peserta didik membutuhkan sekolah. Yang ketiga, unsur positif dan negatif anak didik dalam masyarakat. Peserta didik merupakan subjek dan objek. Potensi suatu kemampuan dasar yang dimilikinya tidak akan tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa bimbingan pendidik. Semua hal yang sangat perlu diperhatikan oleh seorang pendidik dalam membimbing peserta didik adalah kebutuhan mereka, karena pendidik memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai perkembangan ilmu teknologi yang terjadi secara terus-menerus. Dampak negatif yang pertama disebut sebagai disorganisasi sosial. Dampak negatif yang kedua adalah culture shock atau guncangan budaya. Ada beberapa dampak positif perubahan sosial yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Dampak positif yang pertama adalah munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman. Dampak positif yang kedua adalah perkembangan lembaga-lembaga sosial baru yang merupakan penerapan dari diferensiasi struktural. Dampak positif yang ketiga adalah pesatnya perkembangan teknologi. Yang keempat, etika Kristen dalam teknologi. Pengaruh teknologi sebenarnya tidaklah menjadi momok yang menakutkan bagi kemajuan iman Kristen. Keisisan firman Tuhan dapat dipertahankan dengan hidup beriman, hidup kudus, hidup berkorban, bahkan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Teknologi dan iman Kristen dapat menjadi sahabat yang karib. Teknologi banyak membantu manusia untuk menjalankan setiap aktivitasnya. Orang Kristen dapat selalu menjadi berkat bagi semua orang. Iman Kristen juga dapat menjadi perkataan iman Kristen yang mengalahkan tantangan teknologi. Lompatan iman dapat dilalui dengan menggunakan teknologi dengan bijaksana. Ketika akal budi yang diberikan Allah kepada manusia telah menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka setiap hasil dari akal budi manusia harus digunakan untuk mengasihi Tuhan. Jadi apapun hasil dari teknologi, maka setiap hasil dari budi manusia harus digunakan untuk mengasihi Tuhan dengan cara memberikan dampak kebaikan dan kesejahteraan sesama manusia, ciptaan Allah yang mulia. Melalui akal budi manusia, maka berkembanglah ilmu pengetahuan dan teknologi serta produk-produk dari teknologi yang ada pada kita saat ini dan bermanfaat untuk kebaikan hidup kita dan sesama. 5. Hubungan sosiologi pendidikan dengan ilmu PAK. Yang pertama, hubungan sosiologi pendidikan dengan ilmu PAK. Sosiologi adalah ilmu sosial karena hal yang dipelajari adalah gejala-gejala kemasyarakatan.
PAK akan membentuk suatu pembelajaran dan pembelajaran itu merupakan perubahan perilaku ke arah yang positif dalam konteks kekristenan. PAK dapat mempengaruhi perkembangan pribadi di segala aspek moral hidup dalam masyarakat untuk menciptakan suasana yang diharapkan. PAK harus bisa disalurkan dalam kehidupan sosial untuk membangun masyarakat yang bermoral. Dengan demikian, bukan kondisi sosial yang mempengaruhi peserta didik, tetapi PAK-lah yang akan mempengaruhi kehidupan sosial mereka sehingga menjadi bermoral. Sosiologi pendidikan ialah ilmu pengetahuan yang berusaha memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan analisis atau pendekatan sosiologi. Dengan berbagai definisi tersebut, di atas menunjukkan bahwa sosiologi pendidikan merupakan bagian dari pembelajaran mata kuliah dasar-dasar pendidikan di lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, dan sikap wajib diberikan kepada semua peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan Kristen sangatlah penting dalam kehidupan kita. Pendidikan Kristen adalah pendidikan melibatkan warga jemaat untuk belajar, teratur, dan tertib agar semakin menyadari dosa mereka serta bersukacita dalam firman Tuhan Yesus yang memerdekakan. Tugas peserta pendidik adalah mengatur pembelajaran sedemikian rupa sehingga mengalami pengalaman yang benar dengan Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Yang keenam, peran sekolah pendidikan dalam membangun masa depan bangsa. Untuk menjadi bangsa yang maju dan bermartabat di tengah perkembangan perekonomian global yang sangat pesat, maka peran pendidikan sangatlah tergantung pada faktor manusianya atau kualitas sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki bangsa Indonesia. Oleh karena itu, salah satu cara untuk bisa mengatasi berbagai persoalan yang terjadi, baik persoalan politik, ekonomi, dan sosial, budaya serta masalah dekadesi moral, khususnya di kalangan para pelajar, maka dibutuhkan penguatan karakter sumber daya manusia yang kuat yang didasarkan pada karakter bangsa Indonesia melalui berbagai jenis formal, informasi, dan non-formal, serta pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Sekian dan terima kasih.